Salam sejahtera. Selamat pagi. Kita bersyukur sekali lagi kepada Tuhan karena kita dapat mempelajari sekali lagi firman Tuhan dalam pelayanan atas selian pagi hari ini. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 29 sehingga ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampak ke dalam neraka. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, panggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Tema firman Tuhan pagi hari ini ialah kekudusan tercemar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila berbicara soal kekudusan yang tercemar ini, kita perlu melihat tentang camar. Camar itu ialah dalam keadaan yang kotor, tidak baik, tidak bersih, dan tidak suci. Itulah gambarannya keadaan camar ini. Manakala tercamar ialah keji, terjejas, nilai kekudusannya terjejas, sehingga dengan keadaan sedemikian, bila dibicarakan dengan secara imannya jadi tawar. Apabila imannya jadi tawar, maka impak daripada kesaksiannya tidak lagi memberkati. Sebab di dalam keadaan imannya sudah terjejas. Pandangan jemaat, pandangan Tuhan terhadap kepada iman seseorang tidak lagi jelas. Sebab kekudusannya sudah tercemar atau terjejas. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui khotbah dan pembacaan firman Tuhan buat pagi hari ini, kita dapat mengetahui dari mana sumber-sumbernya kekudusan itu tercemar dan bagaimana kita mengatasi kekudusan tercemar. Bila kita mengetahui sumber-sumbernya dan bagaimana mengatasi, sehingga iman kita, sehingga kesaksian kita yang tercemar ini dapat diatasi. Namun sebelum itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat 4 karat pantun. Dan pagi hari ini saya akan pantunkan pantun ini. Ini tidak dijual kepada siapa, tetapi hanya melengkapkan pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebagai bayangannya yang bunyi demikian. Dari mana punai melayang, layang-layang dicembar halang.
Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Haleluya. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, rupa-rupanya pencemaran kekudusan kita di dalam pembacaan firman Tuhan ini kita dapat melihat. Itulah sebab saya berpantun pagi hari ini karena ada hubung kaitnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama harus kita ketahui dari mana sumber-sumber kekudusan tercemar. Dari mana sumber-sumber kekudusan tercemar. Di dalam ayat pembacaan kita pagi hari ini, di dalam Matius pasal yang kelima ayat 29, kali lagi saya baca. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicempak ke dalam neraka. Sumber yang pertama kekudusan tercemar, saudara, ialah dari mata. Dari mata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut pembacaan firman Tuhan, katakan di sini kekudusan tercemar itu datangnya perkara-perkara yang kita lihat. Banyak hal-hal lah yang kita lihat. Di media-media sekarang ini banyak perkara. Bahkan tidak perlu jalan kemana-mana. Di ujung jari kita dapat kita melihat berbagai yang boleh mencamarkan kekudusan di dalam kerohanian kita. Sebab itu datang daripada mata. Dikatakan di dalam firman Tuhan Matius yang kelima ayat 29, ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus karena ini kata-kata langsung daripada Tuhan Yesus. Dia mengatakan, karena perkara-perkara yang dilihat oleh mata atau hal-hal yang dilihat oleh mata sehingga mencamarkan kekudusan, adalah lebih baik, dia katakan, mata itu dicungkil dan dibuang daripada dengan kekurangan satu anggota tubuh, yaitu mata. Seluruh tubuh atau rohnya akan dicampak ke neraka. Ini sumber yang pertama. Dari mata, apa yang dilihat oleh mata. Semua itu dari mata, lalu dia masuk ke hati. Dan sehingga dengan penglihatannya yang kotor, dengan penglihatannya yang tidak bersih, tidak suci, tidak baik secara rohani, maka itulah sebab kekudusan di dalam hidupnya tercemar. Nah, itu sumber yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, sumber yang kedua, di dalam ayat yang ke-30 dalam pembacaan yang sama Matius pasal 5. Katakan di sini, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, panggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Sumber yang kedua, datangnya kekudusan dalam hidup kita tercemar, koran kita tercemar, saudara, ialah dari tangan. Datangnya dari tangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan oleh Yesus di dalam kata-katanya ini, tangan yang menyesat itu lebih baik dipanggal daripada
seluruh tubuhnya yang utuh, atau rohnya binasa masuk ke neraka. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dicapai oleh tangan, itulah yang mendatangkan. Memang banyak perkara yang boleh dicapai oleh tangan, sehingga kekudusannya tercemar. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bila berbicara dengan cungkil dan panggal ini, adakah Yesus benar-benar bermaksud sedemikian bahwa kita mesti mencungkil mata karena datang di situ sumbernya kekudusan tercamar? Dan apakah benar Yesus bermaksud bahwa kita panggallah tangan kanan ini? Sekiranya dari tanganlah yang dikenal pasti mendatangkan kekudusan tercamar. Kalaulah ini saudara, atau itulah katakan Tuhan Yesus, maka ramailah anggota jemaat yang tidak sempurna tubuhnya karena matanya dicungkil, tangan kanannya dipanggal, atau kata lain ini diputung. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak, bukanlah sedemikian dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Bukan bermakna bahwa mata itu dicungkil ataupun tangan itu dicungkil. Kali lagi saya katakan saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tidak dicungkil, tidak dipanggal, ataupun tangan kanan dipotong. Kalaulah begitulah, demikian banyaklah hanya satu tangan jemaat di gereja, hanya tinggal satu mata. Bila ditanya kenapa dia ini dia buat dosa karena tangan kanannya akhirnya dipotong, dipanggal, dan semua hanya satu mata saja sebelah kiri, sebab karena dia buat dosa. Tidak sedemikian. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesus memberi satu amaran yang keras. Yesus memberi peringatan yang tegas sesungguhnya, dan dia bertegas agar dari mata kita ini tidak semudahnya kita gunakan melihat kepada perkara-perkara yang mendatangkan kecemaran, kekudusan secara rohani kita, dan perbuatan kita yang dilakukan oleh tangan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi maksud Tuhan Yesus buang atau membuang, di sini dia katakan bahwa bermakna melepaskan diri dari mendatangkan dosa-dosa sehingga rohani kekudusan tercemar. Membuang atau buanglah ini Yesus bermaksud bahwa kita menjauhkan diri daripada orang-orang atau tempat-tempat yang ada risiko tinggi sehingga kekudusan kita tercemar. Banyak tempat yang sehingga kehidupan rohani kita tercemar, saudara. Jadi tempat-tempat itu ada berisiko tinggi, dan itulah sebab Yesus mengatakan, buanglah, tinggalkan perkara-perkara yang sedemikian sehingga rohani kita, hidup kita, kekudusan kita terpelihara, tidak tercemar. Lain daripada itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buanglah ini istilah mata yang melihat perkara-perkara yang rohani kita tercemar, saudara, atau kekudusan kita yang dituntun, yang melihat perkara-perkara membuat kekudusan tercemar sehingga kekudusan tercemar. Itulah sebab istilah buanglah dan cungkillah. Darah yang dikasihi Tuhan bermakna bukan dicungkil, tapi kita menjauhkan, tidak melihat perkara-perkara yang mendatangkan kerohanian kita tercemar. Ini memang betul saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagaimana yang telah
dilalui oleh Hawa dan Adam di Taman Eden. Dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 6, di mana di dalam ayat tersebut membicarakan, dan inilah permulaan manusia jatuh dalam dosa, di mana Hawa melihat buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dia melihat itu datang dari mata. Dia lihat, oh, buah itu memang menarik dan manis sekali. Seperti pantun tadi itu, dari mana datangnya cinta? Dari hati, dari mata turun ke hati. Pada waktu Hawa melihat buah itu, oi, memang enak sekali. Oleh karena sedap rasanya, selain dari pengaruh-pengaruh dari setan, dari iblis yang merupai ular, lalu apa yang dia buat? Dia capai dengan tangan kanannya. Waktu dia capai, dia makan. Sesudah dia makan, dia bagi lagi Hawa, dia bagi kepada Adam dengan tangan kanan juga. Darah yang dikasih Tuhan. Maka pada waktu mereka makan, permulaanlah mereka jatuh dalam dosa. Sehingga keturunannya, kita semua ini memang kekudusan kita tercemar, sedia tercemar. Tapi kita bersyukur pada Tuhan, saudara dan saudari yang dikasih Tuhan. Walaupun kekudusan kita tercemar, tetapi karena dengan kita menerima Yesus, pengampunan dari Tuhan, kita ada pengakuan terima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat, sehingga kita dicuci dari segala hal-hal yang tercemar di dalam kehidupan kita ini. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, kita diberi Tuhan mata yang sempurna, tangan yang sempurna. Oleh itu, kita guna sebaik mungkin apa yang Allah beri ini, supaya kekudusan yang kita perolehi selama ini, hasil dari pengampunan Tuhan, tidak lagi akan tercemar dan sehingga membawa kita ke neraka pada waktu kita bertemu dengan Tuhan. Karena datang dari mata, lalu kita capai dengan tangan, dan kehidupan kita tercemar. Sehingga dengan keadaan kita hidup tercemar ini, pastinya kesaksian kita tidak akan membawa satu berkat kepada orang lain. Untuk itu, saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih sabdamu pagi hari ini, sehingga memberikan kami satu kesadaran. Kami sudah mengetahui sumber-sumber cemaran dalam kekudusan kerohanian kami, dan mengatasinya. Oleh itu kami mohon ampuni kami, kuduskan kami ya Tuhan, agar kehidupan kami ini yang tercemar diampuni, dicuci oleh Tuhan, sehingga kami menjadi berkat pada orang lain. Kalau sekiranya datang dari mata kami, dari tangan kami, Tuhan ampuni kami, agar kami menjadi bersih, menjadi suci, dan menjadi berkat di mana kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih atas perhatian saudara dan saudari. Tuhan memberkati. Shalom.